Amirah dan Yusuf. Pagi, Pak Bos. Sapa Hanan padaku yang baru datang ke kantor. Pagi. Apa kabar, Nan? Aku menjabat tangannya. Alhamdulillah baik, Pak Bos. Jawabnya. Wajahnya tampak lebih ceria dari biasanya, sepertinya Hanan sedang good mood hari ini. Pak Bos makin kelihatan bule aja sepulang dari London. Hehehe. Candanya. Sama aja, gak ada yang berubah. Kulit saya emang gini kan sejak dulu, gak berubah. Hehehe. Iya sih, tapi bos kayaknya lebih ke bule banget kalau baru pulang dari negara yang mayoritas bule. Biasanya, saya lihat bos itu kayak biasa aja kalau lihatnya tiap hari. Tapi pas bos pergi agak lama dan baru ketemu lagi. Saya jadi merasa ketemu sama turis. Bisa aja kamu. Mana ada yang seperti itu. Oh iya, oleh-olehnya nanti tolong bagikan ke yang lain ya. Saya sudah simpan di atas meja. Baik, Pak Bos. Siap laksanakan. Aku tersenyum, lalu masuk ke ruanganku. Kujatuhkan tubuhku di atas kursi dan bersandar sambil menggerak-gerakkan kursinya. Ah, lumayan rindu juga dengan ruangan ini. Rasanya sudah terlalu lama aku tinggalkan. Biasanya, setiap hari aku ada di sini, bersandar pada kursi ini dan juga duduk fokus pada berkas dan laptop. Ting! Aku mendapat pesan. Langsung saja aku periksa, pesan dari siapa yang membuyarkan rasa rinduku pada ruangan ini. Ah, ternyata Larissa. Apakah dia rindu padaku? Sehingga mengirimi pesan secepat ini. Padahal kami baru berpisah tadi. Hehehe. Sayang, sepulang kantor, kamu jemput aku ke rumahnya Lele ya. Aku minta antar Mas Adnan ke sana. Tapi pulangnya aku mau kamu yang jemput. Soalnya biar kamu bisa main sebentar. Bunyi pesan dari Larissa. Memangnya, kamu udah di sana? Balasku. Iya, tadi sehabis kamu pergi, aku langsung minta Mas Adnan anterin aku. Soalnya, Mas Adnan mau antar Ashley ke kampus, jadi aku minta buat anterin aku dulu ke rumah Lele. Ada apa di rumah Lele? Tumben banget kamu main jauh-jauh. Aku bertanya seperti itu, karena Larissa tak pernah keluar jauh dari rumah jika tanpa aku. Dia hanya akan keluar dari rumah jika jarak tujuannya dekat dan jika jauh tentu akan meminta Adnan untuk mengantarkan selagi aku tak ada. Maka dari itu, aku ingin tahu kenapa dia tiba-tiba ingin main ke rumah Lele, yang jaraknya hampir 25 menit perjalanan. Enggak ada apa-apa, Lele tadi pagi telepon minta ditemani. Kebetulan, Kak Fandinya lagi gak di rumah. Katanya Kak Fandi lagi nemenin papanya ketemu klien sampai nanti malam. Kasihan Lele gak ada teman. Cuma ada Bisurti doang pembantunya yang nemenin. Jelas Larissa. Oh, pantesan aja kamu tumben main jauh. Biasanya juga gak mau kemana-mana. Hehehe, iya nih, aku lagi pengen main. Hitung-hitung nemenin Darren main sama Safina, biar mereka makin akrab. Oh iya, Kak Amira juga mau ke sini loh. Jadinya aku bakalan betah di sini karena Darren juga akan main sama Safina dan Ara, tambahnya. Heh, jadi ceritanya ini ada kumpulan ibu-ibu muda. Pasti mereka akan bergosip, menceritakan tentang idol K-pop yang tampan atau menceritakan tentang mantan pacar mereka. Sudah dapat aku tebak. Biasanya perempuan tema obrolannya tak jauh dari yang tadi aku sebutkan. Baiklah, biarkan saja Larissa main sepuasnya dengan Amira dan Lele. Siapa tahu bisa membuat moodnya bagus kembali dan mau melayaniku seperti biasa. Ya udah, nanti aku jemput. Tapi kayaknya aku pulang sore soalnya aku banyak kerjaan juga. Balasku, setuju untuk menjemputnya nanti sore. Oke, sayang. Love you. Love you too, sayang. Setelah itu, aku meletakkan kembali ponselku di atas meja. Aku membuka laptop dan mulai bekerja, memeriksa data-data perusahaan yang belum sempat aku periksa akhir-akhir ini. Setelah menunaikan syarat zuhur, aku merasa perutku mulai keroncongan minta diisi. Langkahku bergegas menuju kantin kantor untuk menikmati makan siang. Pesananku kali ini adalah nasi goreng spesial dan es teh manis yang selalu menjadi favoritku. Sambil menunggu pesanan datang, aku asyik memainkan ponselku untuk menghabiskan waktu. Tidak ada yang seru di dalam ponsel, semuanya sama,
Hanya itu-itu saja yang ditampilkan di layarnya. Aku meletakkan kembali ponselku, karena tak menemukan sesuatu yang seru. Tak lama kemudian, Raihan datang menghampiri dan duduk di sebelahku. Wah, kakak udah ada di sini aja nih, tumben. Ucapnya, dengan senyum ramah seperti biasa. Iya, perut saya tiba-tiba lapar pas habis syarat zuhur. Makanya saya langsung kemari aja, buat isi perut biar gak berisik minta diisi. Jawabku. Sama, saya juga. Tadinya sehabis syarat mau balik ke ruangan, tapi malah lapar. Jadinya kesini aja dulu, daripada kerja gak fokus. Ya iya, ngapain maksain kerja kalau perut masih kosong, nanti malah jadi penyakit. Iya, Kak. Bu, saya pesan nasi goreng sama es teh manis ya. Nasi gorengnya ekstra pedas. Raihan kemudian memesan menu yang sama denganku. Kami tampaknya memang punya banyak kesamaan, termasuk dalam hal menyukai makanan. Baik, Mas. Sahut si ibu penjaga kantin. Lei, Larisekan pergi ke rumahnya Leileh. Katanya Amira juga mau datang. Kalau kamu ke kantor, siapa yang akan antarkan Amira? Tanyaku. Dia akan diantarkan oleh adiknya yang laki-laki, Kak. Namanya Yusuf. Dia tinggal bersama kami sekarang, karena dia kuliahnya di kampus yang gak jauh dari rumah. Raihan menjelaskan. Loh, Amira punya adik laki-laki ya? Kok saya gak tahu? Waktu kalian nikah, saya gak lihat adiknya itu. Aku baru tahu kalau Amira punya adik laki-laki, karena memang tak pernah bertemu sebelumnya. Aku malah mengira kalau Amira adalah anak bungsu di keluarganya. Punya, Yusuf memang gak ada waktu kami lamaran ataupun menikah. Dia waktu itu sekolah di Jawa Tengah, tinggal bersama eyangnya. Nah, sekarang karena udah lulus, dia kembali ke sini dan tinggal di rumah kami supaya lebih dekat ke kampusnya. Pantesan dia gak ada waktu itu, ternyata memang di luar ya. Raihan mengangguk, aku mangut-mangut. Pesanan kami datang, kami mulai menyantapnya. Memangnya, Yusuf gak ngampus hari ini? Tanyaku lagi. Enggak, katanya hari ini gak ada kelas, makanya dia gak ngampus. Enak ya Jeti Amila, punya adik cowok yang kalau udah dewasa itu rasanya akan seperti kakak cowok yang selalu melindungi. Benar, Yusuf itu sayang banget sama kakaknya. Dia anaknya pendiam, baik dan sopan. Saya rasa dia anaknya soleh juga, karena ngajinya pun jago. Saya sering dengar dia tadarus setelah syalat maghrib dan subuh. Suaranya adem, bikin tenang. Raihan memuji adik iparnya. Apa dia di Jawa itu bukan cuma sekolah aja, tapi sambil mondok? Iya, kata Amira Yusuf di Jawa sambil mondok juga. Jadi mungkin sedikit banyak dapat ilmu agama juga. Wah, keren sih. Bakalan jadi cowok idaman masa depan adik ipar kamu itu. Kayaknya, kamu sama dia memang gak beda jauh. Sama-sama pendiam dan soleh. Pasti nanti Yusuf akan dapat istri yang seperti Amira juga. Aku ikut memuji sosok Yusuf, yang dikatakan Raihan sebagai pemuda tampan yang pendiam dan soleh. Mudah-mudahan aja, tapi semoga aja calon istrinya nanti gak ada masa lalu yang pahit seperti kakaknya. Karena faktanya, lepas dari masa lalu itu sulit. Contohnya ya kayak saya dan Amira waktu itu. Kalau gak dibantu sama kakak dan Kak Fandi juga Mas Adnan, pasti kami beneran berpisah. Raihan mengingatkanku pada saat dimana dia dan Amira diterpa masalah rumah tangga yang rumit akibat Aldo. Aku jadi rindu saat aku jadi penculik dadakan bersama Adnan. Kau tahu? Aku malah ingin tertawa jika ingat saat aku menculik Aldo dan mengikatnya di gedung kosong dengan dia yang hanya mengenakan handuk saja. Hahaha, itu masih sangat lucu jika aku ingat. Aku geli sendiri melihat seorang lelaki hanya memakai handuk di depanku. Saya berharap Yusuf bisa punya istri yang sifatnya lebih baik dari Amila. Karena dia pemuda yang baik, maka dia harus punya pasangan yang baik pula. Lanjut Raihan. Amin, jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau Yusuf anaknya baik, dia pasti akan punya jodoh yang baik juga.
Amin. Raihan mengaminkan. Kedatangan Raihan membuat suasana makan siangku terasa lebih menyenangkan. Kami pun terus mengobrol santai mengubah tema obrolan menjadi seputar pekerjaan dan berbagai hal lainnya yang mengisi kehidupan kami di kantor. Saling bercanda dan tertawa membuat waktu istirahat terasa begitu singkat. Raihan dan aku sudah terbiasa bercanda dan tertawa. Walaupun Raihan selalu terlihat malu-malu jika dengan orang lain. Tapi denganku dia tak malu-malu lagi. Bahkan dia bisa tertawa lepas. Tak terasa, jam makan siang pun hampir usai. Kami pun segera menyelesaikan makan dan minum yang tersisa di piring dan gelas, lalu bersiap-siap untuk kembali ke ruang kerja masing-masing. Sepulang dari kantor pada sore harinya, aku langsung pergi ke rumah Leile, sesuai dengan janjiku pada Lerisa untuk menjemputnya. Aku mampir dulu ke toko kue, untuk membeli kue sebagai buah tangan saat berkunjung ke rumah Leile. Aku memang selalu membawakan kue saat ke rumahnya, karena Safina sangat suka dengan kue. Keponakanku yang manis itu, suka dengan makanan yang manis-manis, sehingga terkadang aku akan menyebutnya dengan sebutan sweetie sesuai dengan kesukaannya memakan makanan manis. Sambil menyetir, aku memutar musik di dalam mobil. Biasanya waktu akan cepat berlalu jika kita hanyut dalam suara alunan musik. We're only getting older, baby. Andy, I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy, just how fast the night changes? Everything that you've ever dreamed of, disappearing when you wake up, but city's nothing to be afraid of, even when the night changes. Suara nyanyian mengalun merdu di dalam mobil. Aku sampai menggerak-gerakkan kepalaku saking nyamannya mendengarkan lagu tersebut. Bahkan, jari jemariku pun ikut bergerak di atas gagang setir. Mobilku sampai di rumah Leile. Aku langsung memarkirkannya bersebelahan dengan sebuah mobil hitam, yang tampaknya adalah mobil Amira. Aku kemudian berjalan masuk ke dalam rumah Leile. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, sahut mereka. Kak Jason, selamat datang, ucap Leile, menyambutku dari tempat duduknya. Hai, sapaku. Lerisa datang padaku untuk menyambut, dia mencium tanganku dan memberikan sedikit kecupan di pipi. Kemudian, Lerisa menuntun tanganku, membawaku kepada mereka yang duduk di ruang tamu. Aku meletakkan boks berisi kue yang tadi aku beli di atas meja. Safina dan Ara kemana? Tanyaku. Aku tak melihat dua sosok bocah menggemaskan itu. Mereka tidur, Kak. Jawab Amira. Ya ampun, padahal saya pengen ketemu loh. Hehehe, habisnya mereka ngantuk, masa ia harus dipaksa main? Timpa Leile. Aku kemudian merasa kehilangan sesuatu dari pandanganku. Aku menoleh ke sana kemari mencarinya, tapi tak ketemu. Cari apa? Tanya Lerisa. Cari anakku lah, masa cari selingkuhan? Jawabku. Darn lagi main. Ucap Lerisa. Aku menatapnya. Main di mana? Sama siapa? Tanyaku cemas. Aku takut Darn bermain sendirian tanpa pengawasan. Gak usah cemas, Darn main sama Yusuf kok. Jawab Amira. Aku lalu menoleh pada Amira. Yusuf? Tanyaku. Aku mencoba mengingat nama itu. Bukankah itu nama adiknya Amira yang diceritakan Raihan tadi? Iya, Kak. Yusuf adik aku. Dia sekarang tinggal bareng kami. Amira langsung menjawab. Oh, ya. Tadi Ray sempat cerita juga. Cuma saya aja yang lupa. Maklumlah saya udah tua. Aku garuk-garuk kepala tak gatal karena malu. Bisa-bisanya aku lupa. Padahal Raihan bercerita tadi siang. Bukan kemarin atau seminggu yang lalu. Apakah aku sudah setua itu? Sampai harus lupa sesuatu yang baru saja dibahas. Maklum kok. Kan emang udah tua. Celetuk Lerisa. Aku menoleh dan menatapnya sengit. Lerisa menjulurkan lidah dengan ekspresi wajah menggemaskannya. Rasanya aku ingin menerkam dia dan melahapnya. Ngomong-ngomong, di mana Dan sekarang? Aku pengen ketemu. Kangen. Tanyaku pada Lerisa.
Ada di taman belakang. Kamu langsung aja ke sana. Jawabnya. Oke. Aku bangkit dari dudukku dan pergi ke arah taman belakang rumah Fandi dan Leile. Di sana memang ada beberapa sebuah taman kecil yang berisi beberapa tempat bermain anak-anak. Seperti perosotan, ayunan, hingga rumah-rumahan mini. Itu dibuat oleh Fandi setelah memiliki Safina. Katanya agar Safina betah main di rumah nantinya. Mungkin, aku juga akan membuatnya untuk Darren juga di rumah. Setibanya di taman belakang, aku melihat Darren sedang bermain bola dengan seorang pemuda bertubuh tinggi. Pemuda itu tampaknya juga menikmati permainan bolanya dengan Darren, karena suara tawanya terdengar renyah olehku. Darren berlari-lari mengejar bola dan dia mengikuti dari belakang, seakan melindungi Darren agar tak jatuh. Aku tersenyum melihatnya. Kemudian aku mendekat dan berdiri di dekat mereka. Darren berhenti berlari. Dia menoleh padaku. Papa, ujarnya sambil berlari padaku. Aku merentangkan tanganku untuk menyambutnya. Darren menghambur memelukku. Oh sayang, Dedi kangen banget. Ucapku, mencium pipi anakku. Papa, main. Ucapnya. Darren lagi main sama siapa? Tanyaku. Aku ingin tahu. Jawaban apa yang akan diberikan Darren padaku? Akah? Jawabnya, berbalik dan menunjuk pada Yusuf, yang berdiri di belakangnya. Yusuf tersenyum padaku. Aku mendekatinya. Aku mengulurkan tanganku untuk berkenalan. Jason. Ucapku, memperkenalkan diri. Yusuf menerima uluran tanganku dan menjabatnya. Yusuf, Kak. Jawabnya. Kamu, adiknya Amirah. Yusuf mengangguk. Pantesan, mukanya mirip, sama-sama good looking. Pujiku. Mereka memang mirip. Hanya saja Yusuf memiliki bentuk hidung yang lebih mancung dari Amirah. Dia sungguh tampan. Yusuf, sekilas pun memang terlihat pendiam. Sifatnya hampir sama dengan Raihan, tapi dia tak begitu pendiam. Kakak, ayahnya Darren? Tanyanya. Benar, saya ayahnya. Pantesan Darren bule ya. Ternyata ayahnya juga bule. Ucapnya malu-malu. Iya, bule, tapi saya asli Indonesia kok. Cuma memang buatan Inggris aja. Hehehe. Candaku. Kakak bisa aja. Aku dan Yusuf duduk bersama. Kemudian kami menceritakan kegiatan masing-masing. Walaupun dia pemalu, tapi dia asyik juga diajak bicara. Dia dengan malu-malu menceritakan asal dari mana dan apa saja yang dilakukannya selama tak tinggal bersama Amirah. Dia bercerita kalau dia anak pondok. Dari segi cara bicara pun dia ini sangat sopan. Aku suka pada pemuda sepertinya yang memiliki sopan santun. Karena faktanya, jarang sekali ada pemuda seumurannya masih menjaga cara bicaranya dengan sangat baik. Namanya Yusuf. Dalam Islam nama Yusuf adalah nama seorang nabi, yang katanya ketampanannya bisa membuat wanita jadi gila dan lupa diri. Yusuf adik Amirah. Juga tampan, sifat dan wajahnya sangat cocok. Aku harap,